Ibu bapak, di tengah satu dua bapak yang masih berada di kantor, yang lainnya di luar kantor, yang lainnya di rumah, dan di Ramadan ini kita akan lanjutkan kuliah dengan tiga materi terakhir begitu ya. Yang pertama soal asas-asas hukum administrasi negara, yang kedua pembahasan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 2014, dan yang ketiga kita akan diskusikan juga soal diskresi. Oke, kita mulai. Bapak Ibu yang masih belum dimatikan suaranya, mohon izin dimatikan dulu supaya kita bisa konsentrasi. Ya. Jadi kuliah ini kan pakai motonya Pak JK Yusuf Kalla. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi soal asas-asas hukum administrasi negara. Di pembahasan mengenai ini, kita akan mulai bahwa di samping peraturan perundang-undangan, karena kita ini masuk ke dalam rumpun atau famili tradisi hukum Eropa kontinental gitu ya. Jadi kita ini masuk sistem hukumnya sistem hukum Eropa kontinental dengan tradisinya itu civil law. Tradisi hukum civil law itu padahal kan sumber hukum itu banyak yang tadi saya sebutkan kan. Sumber hukum itu ada sumber hukum peraturan perundang-undangan, ada kebiasaan, ada putusan pengadilan, ada doktrin, ada perjanjian misalnya begitu. Nah, tetapi tradisi hukum civil law yang dianut oleh sistem hukum Eropa kontinental, oleh negara-negara di Eropa ya, daratan begitu, termasuk kemudian negara-negara yang dijajahnya, itu kan lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan. Tetapi Ibu Bapak, peraturan perundang-undangan itu mempunyai kelemahan bawaan. Kelemahannya itu, peraturan perundang-undangan mempunyai kelemahan bawahan nih. Kelemahan bawaannya itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 20-30 tahun yang lalu itu masih dianggap memadai atau lengkap, tetapi belum tentu lengkap kalau dihubungkan dengan kebutuhan hukum sekarang ini. Kemudian kelemahan bawaan lainnya, peraturan perundang-undangan itu sangat mungkin ada kehilapan manusiawi ketika menyusun, meskipun sudah didiskusikan dengan banyak pemangku kepentingan, eksekutif dengan legislatif sudah berdiskusi, daftar inventarisasi masalah sudah ditambah, dikurang, diselesaikan begitu kan. Tetapi tetap saja selalu ada saja kelemahan begitu. Nah, karenanya untuk mengisi kelemahan bawaan dua hal ini, maka ada banyak cara supaya hukum itu tetap hidup. Saya sebutkan dua saja. Yang pertama melalui pengadilan. Jadi putusan-putusan pengadilan membuat hukum itu menjadi lebih hidup, dan itu kebiasaan di tradisi atau sistem hukum yang ada di Amerika, Skandinavia, itu melalui, kalau dalam filsafat hukumnya ada pragmatic legal realism. Tetapi di samping oleh putusan-putusan hakim itu ya, hukum juga bisa kemudian ditumbuh kembangkan, dihidupkan gitu melalui praktek-praktek kebiasaan. Kebiasaan ketatanegaraan yang disebut dengan konvensi, dan kebiasaan dalam praktek hukum administrasi negara juga. Lalu apakah dia punya dasar hukum? Nah, di Konstitusi Indonesia, di Undang-Undang Dasar 45, di penjelasan umumnya disebutkan ada satu paragraf yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar. Ia adalah hukum dasar yang tertulis, dan di sampingnya ada juga hukum dasar yang sekalipun tidak tertulis dia dipenuhi, dilakukan, ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Jadi Ibu Bapak, penjelasan umum di Undang-Undang Dasar 45
ketika belum diamandemen itu sudah mengakui adanya kebiasaan ketatanegaraan yang dipatuhi dalam praktek gitu. Tapi bagaimana kaitannya dengan HAN? Nah, di hukum administrasi negara itu kemudian dikenal juga ada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, disingkat AAUPB. Di dalam AAUPB itu kemudian yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan itu disebutkan bahwa di samping taat kepada peraturan perundang-undangan, jadi di samping taat kepada peraturan perundang-undangan, penyelenggara negara juga taat kepada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di mana pertama kali kita menemukan selain di Undang-Undang Dasar, itu ada di dalam salah satu penjelasan dalam pasal di Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun tidak eksplisit pada saat itu disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tetapi pejabat harus mempertimbangkan ketika mengambil kebijakan dan atau putusan itu hal-hal yang bersifat kewajaran, kepatutan, kecermatan, kehati-hatian begitu. Ya, oke. Kemudian di samping di Undang-Undang PTUN, kita juga bisa menemukan kemudian ya, itu di Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Di sana sudah mulai ada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan sekarang tentu saja di Undang-Undang AP, Undang-Undang Nomor 30 2014, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Di sana tegas-tegas ada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan itu. Bahkan di Undang-Undang AP disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan termasuk diskresi tindakan pemerintahan, paling tidak dia harus berdasar pada peraturan perundang-undangan atau asas legalitas di sana disebutkan, kepada pemajuan dan perlindungan HAM, dan kepada AAUPB, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jadi pejabat atau jabatan melalui pejabat-pejabatnya di penyelenggara tata usaha negara, ia tidak boleh kemudian menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan, melalui tindakan dan putusannya itu melanggar asas legalitas, perlindungan HAM, dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu yang bagian ketiga. Ini di Capitas Lecta kita. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Soal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bapak Ibu, mengapa undang-undang ini penting? Ini sesuai juga dengan materi kita yang pernah kita diskusikan, bahwa hukum administrasi negara itu dia mempunyai kelemahan karena tidak bisa mudah dikodifikasi. Jadi pada pertemuan awal kita diskusikan bahwa hukum administrasi pemerintahan itu tidak mudah dikodifikasi. Alasannya beberapa. Di antaranya adalah hukum administrasi negara tidak bisa dikodifikasi itu, atau tidak mudah, bukan tidak bisa dikodifikasi, karena pelayanan publik, layanan pemerintahan, administrasi pemerintahan itu terus berkembang. Saya dulu memberikan ilustrasi bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur daerah otonom, daerah swatantra begitu namanya. Dulu di undang-undangnya itu kan mengaturnya hal-hal sederhana, soal rumah potong hewan, soal riol, soal got,
soal jalan, soal gang, soal taman pekuburan, taman kota, soal tanah pekuburan. Itu tegas disebut di beberapa undang-undang itu. Nah, sekarang urusan-urusan itu kan berkembang. Di undang-undang pemerintahan daerah, sekarang di lampirannya itu disebutkan apa saja urusan pusat, apa urusan provinsi dan kabupaten gitu. Jadi urusan-urusan itu terus berkembang. Kemudian yang kedua, satu urusan juga biasa diurus atau biasa diatur oleh tidak hanya satu undang-undang. Jadi pemerintahan daerah itu tidak diatur oleh satu undang-undang. Secara khusus pemerintahan daerah saja ya. Jangan dulu kita bicara urusan pendidikan atau yang lebih kecil-kecil lagi. Itu tidak diurus oleh satu, tidak diatur oleh satu saja undang-undang. Tentang pilkada kan ada banyak ya yang diaturnya. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang mengatur seluruh model pilkada di Indonesia. Tetapi juga di samping ada undang-undang pilkada itu, untuk pemilihan gubernur, untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta, gubernur dan wakilnya, itu kan taat juga kepada undang-undang khusus tentang DKI. Untuk di Yogyakarta kan juga undang-undang khusus daerah istimewa Jogja. Nah, untuk itu saja diatur oleh minimal 4 atau 5 undang-undang tentang pilkada. Jadi susah. Tetapi meskipun susah ya, meskipun hukum administrasi negara itu susah dikodifikasi, tetapi ikhtiar untuk melakukan kodifikasi tetap harus dilakukan. Mengapa? Karena pertama, hukum acaranya yaitu undang-undang PT UN sudah ada. Sementara kita belum punya yang secara umum mengatur hukum materialnya atau undang-undang tentang administrasinya belum ada. Makanya disusunlah RUU tentang administrasi negara. Lama sekali itu disusun berulang-ulang. Nah, apa saja sih yang harus diatur begitu di undang-undang administrasi negara itu? Sejak ini menjadi wacana sekitar 20 tahun, 15 tahun yang lalu, apa yang harus diatur di undang-undang administrasi negara itu sebetulnya berkesesuaian dengan diskusi kita pada pertemuan kedua, yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu ada hukum administrasi negara yang bersifat khusus yang mengatur tentang aturan lingkup tertentu, misalnya hukum pajak sebagai hal khusus, hukum pertanahan, hukum tata ruang, hukum kepegawaian. Itu kan khas itu. Hukum ketenaga kerjaan bagian dari hukum administrasi. Nah, di samping yang bersifat khusus itu, ruang lingkupnya bidang-bidang khusus, hukum administrasi negara juga ada yang bersifat umum. Dan ini kita belum punya undang-undang administrasi negara atau administrasi pemerintahan yang bersifat umum, yang mengatur mengenai apa saja tuh. Siapa sebetulnya syarat-syarat menjadi pejabat atau pegawai negeri di Indonesia, sekarang ASN misalnya, apa syaratnya, lalu bagaimana pembinaan karirnya, lalu bagaimana soal keuangannya, siapa yang mengangkat, siapa yang melakukan pembinaan, siapa yang memberi sanksi, lalu bagaimana tentang hak dan kewajibannya pejabat pemerintahan itu. Lalu tentang diskresi. Nah, itu belum ada yang mengatur. Maka kemudian setelah melalui pembahasan yang panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 30 2014. Apa saja sih yang diatur
di dalam Undang-Undang AP itu. Yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan di dalam pasal 1 angka 1-nya, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Jadi ya bicara soal tata laksana yang dilakukan oleh pejabat dan atau badan melaksanakan kebijakan dan atau tindakan atau putusan gitu. Nah, lalu apa ruang lingkupnya? Ruang lingkup dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dia diatur di pasal 4. Siapa saja yang diatur oleh Undang-Undang AP itu? Yang pertama, badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di lingkup lembaga eksekutif. Jadi badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di lingkup eksekutif itu dari mulai siapa saja sih yang membantu presiden di istananya itu, menteri sekretaris negara di lingkupannya itu, sampai ke bawah para badan atau pejabat pemerintahan di lingkup eksekutif itu sampai di kepala desa, sekretaris desa, kaur-kaur begitu yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di lingkup eksekutif. Yang kedua, badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Yang kedua, yudikatif. Kita mengenal ada panitra, ada sekretaris jenderal, ada sekretaris MK, sekretaris jenderal MK, ada sekretaris jenderal MA, ada sekretaris jenderal Komisi Yudisial, dan di dalamnya para pegawai pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Yudikatif itu berbeda dengan kekuasaan eksekutif, dipisahkan. Tetapi ada pejabat atau badan pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bawah kesekjenan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk yang diatur oleh Undang-Undang AP itu adalah pejabat atau badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Ada sekjen MPR dan pegawai-pegawainya dan pejabat pegawainya, ada sekjen DPD, DPR, bahkan ada sekwan di provinsi, kabupaten, dan kota. Dia menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup legislatif. Oke. Kemudian yang keempat, badan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar dan oleh undang-undang. Apa yang dimaksud itu? Misalnya KPU punya sekjen, Bawaslu juga punya sekjen, Komnas HAM punya sekjen, dan para pegawainya, dia menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan itu. Nah, itulah di Undang-Undang AP. Lalu Undang-Undang AP juga mengatur tentang asas yang saya sebutkan tadi. Asas tegas di pasal 5 bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu harus berdasarkan pada 1, asas legalitas, 2, asas perlindungan terhadap HAM, dan 3, pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lalu di pasal 4 tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang kita loncat ada di pasal 6 itu mengatur mengenai hak dan kewajiban para pejabat. Di sana disebutkan juga. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi ternyata Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini merespon usulan-usulan, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran para akademisi yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara kita ini belum punya undang-undang yang secara umum
mengatur tentang administrasi pemerintahan. Nah, undang-undang ini hadir. Dan yang diatur di undang-undang ini yang tadi saya sebutkan, pertama, apa itu administrasi pemerintahan, ruang lingkup administrasi pemerintahan, asas-asas administrasi pemerintahan, dan hak kewajiban administrasi pemerintahan, lalu bagaimana pembinaannya, lalu apa saja kewenangan pemerintahan itu. Kemudian ada yang khusus mendiskusikan tentang diskresi. Untuk merujuk yang tadi, saya ingin baca pasal 10, Bapak Ibu. Pasal 10 menyebutkan begini. Asas-asas umum pemerintahan yang dimaksud di dalam undang-undang ini meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas kemanfaatan, 3. Ketidakberpihakan, 4. Kecermatan, 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, 6. Keterbukaan, 7. Kepentingan umum, dan ke-8 pelayanan yang baik. Apakah cuma 8 itu? Ternyata di ayat 2-nya menyebutkan lebih luas. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi pasal 10 ayat 2 itu juga tegas menjadi justifikasi, menjadi dasar pembenar alasan hukum bahwa sumber hukum administrasi negara berupa putusan atau jurisprudensi juga diakui. Kata-katanya tegas. Asas-asas umum di luar AUPB sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterapkan sepanjang menjadi dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika hakim mengambil keputusan dan salah satu dasar pertimbangannya itu bahwa gugatan misalnya dari warga negara terhadap pejabat tertentu itu tidak sesuai atau melanggar asas kecermatan, itu ada di dalam pasal 1. Kalau bertentangan dengan asas ketidakhati-hatian, itu bisa diterjemahkan sebagai kurang cermat. Tetapi kan tidak disebut. Nah, lalu hakim kemudian menyebut itu. Nah, itu juga masuk karena dia pasal 10 ayat 2. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira bagian keempat yang terpenting. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian kelima atau bagian yang terakhir, yaitu soal diskresi. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan yang mesti kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu kalau ada. Silakan. Ada yang bertanya? Pak Ketua, silahkan. Siapa ini? Oke, Pak Suada silakan.